Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review Properti. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mereview sebuah rumah yang dulunya difungsikan sebagai guest house ya. Untuk saat ini memang sedang tidak beroperasional ya, berhubung sedang ditawarkan untuk dijual teman-teman. Nah, untuk lokasinya ini juga sangat strategis ya, berada di kawasan eksklusif Kota Malang, tepatnya di dekat Jalan Ijen ya, di mana terkenal dengan deretan rumah-rumah heritage. Kira-kira seperti apa untuk layout dan kondisinya bangunan saat ini? Yuk kita langsung ke lokasinya. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di area depan rumahnya ya. Untuk rumah di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 645 meter persegi dengan dimensi lebar sekitar 18 meter ya. Sedang untuk luas bangunannya sebesar 715 meter persegi teman-teman. Kita lihat ya, untuk tampilan fasad depan rumahnya, di sini dia sudah mengusung konsep modern tropis teman-teman. Dimana dengan bagian atapnya dia menggunakan bentuk limasan, membuat tampilannya sedikit agak timeless ya. Nah, kemudian dari segi kombinasi warna juga sangat menarik ya. Terdapat bagian warna putih dipadankan dengan warna gelap ya. Jadinya menimbulkan kesan elegan dan juga bersih teman-teman. Kemudian kita lihat dipadukan lagi dengan adanya aksen kayu ya untuk di bagian pilar terasnya, dan juga masih terdapat pintu di bagian samping dengan adanya ornamen yang sangat cantik ya. Membuat kesan rumah ini jadi lebih eksklusif lagi dan juga hangat ya. Untuk bagian depan halaman rumahnya ini juga sangat lega sekali ya. Di sini dia hanya menggunakan paving block dan ini muat hingga 7 mobil teman-teman. Nah, menariknya di bagian depan ini juga terdapat pohon-pohon besar, dan juga bisa dilihat di sebelah kiri saya terdapat deretan pohon palem yang membuat suasana di rumah ini jadi terasa nyaman dan sejuk sekali ya. Oke, mungkin dari area luar ini kita coba intip untuk bagian interiornya. Apakah senyaman seperti tampilan luarnya, teman? Ikutin terus ya. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di area pertama ya. Untuk area pertama di sini difungsikan sebagai area lobby, teman-teman. Di sini terasa sangat hangat sekali ya, berhubung untuk bagian lantainya dia sudah menggunakan lantai kayu, teman-teman. Di bagian belakang saya ini terdapat meja resepsionis yang cukup panjang ya. Kemudian di samping kiri saya ini juga masih diberikan tempat duduk guna para tamu menunggu di sini ya. Untuk tempat duduknya juga sangat cantik dengan model oriental teman-teman. Kemudian untuk ruang lobby ini juga didesain dengan tampilan minimalis ya. Terdapat para penyekat dinding di bagian samping kanan saya. Sedang untuk pencahayaannya juga sangat bagus ya untuk di area ini, berhubung di depan saya terdapat pintu double, dimana di bagian tengahnya terdapat kaca bening teman-teman. Pastinya pencahayaan langsung dapat ya dari area luarnya. Di samping itu juga di bagian kiri dan kanan pintunya masih tersedia bukaan jendela. Yang menariknya dia masih menggunakan kaca patri teman-teman, yang identik dengan rumah lawas. Oke, dari area lobby ini kita lanjut ya untuk lihat ke area selanjutnya teman. Let's go. Sekarang kita lanjut ke area kedua ya. Mungkin ini saya sebut sebagai area foyernya teman-teman. Untuk area foyer di sini cukup lega ya untuk segi dimensinya. Tampilannya juga minimalis teman-teman. Di samping kiri saya hanya terdapat kredensa, di mana di bagian atasnya terdapat pernak-pernik hiasan ya. Kemudian di samping kanannya juga terdapat semacam bench dengan bentuk oriental ya. Supaya tampilannya lebih cantik lagi, di bagian belakang ini masih didekor dengan adanya backdrop kayu yang dipadankan dengan cermin ya, supaya berkesan agak luas teman-teman untuk di area foyer ini ya. Untuk bagian lantainya ini juga dibedakan ya dengan area lobby tadi. Kalau untuk di bagian foyer ini dia sudah menggunakan granital teman-teman. Nah, sedangkan di belakang saya ini juga masih terdapat akses bukaan pintu double ya, dimana ini mungkin difungsikan supaya tidak mengganggu akses ketika di bagian lobbynya teman-teman. Nah, di sini untuk bagian jendela dan pintunya dia masih menggunakan kaca patri ya teman-teman. Jadi kesan lawasnya masih terasa ya untuk di sini. Pencahayaan pun juga bisa tembus untuk di area ini berhubung dia menggunakan kaca patri teman-teman. Oke, mungkin dari area foyer ini kita lanjut ya untuk lihat ke area depan saya teman-teman.
Dari area foyer tadi, kita lanjut ya, menuju ke area selanjutnya teman-teman. Berhubung di sini terdapat partisi pembatas ya, seakan-akan ini adalah area selanjutnya ya. Mungkin saya sebut sebagai area selasar penghubung antar ruang sebelum menuju ke area kamar tidurnya teman-teman. Untuk di area sini juga difungsikan sebagai area tempat duduk santai buat para tamu ya. Menariknya di bagian tempat duduknya, dia juga membawa unsur lokal ya, dimana untuk bagian bantalnya, dia dilapis dengan kain batik teman-teman. Kemudian di sisi kanan saya ini juga terdapat lemari display, guna kita bisa taruh barang-barang penampakan hiasan ya, dekorasi, supaya tampilan di area ini juga lebih hidup lagi teman-teman. Nah, di bagian plafonnya bisa kita lihat di dekor cukup cantik ya, dengan adanya grid-grid para kayu yang di finishing dengan warna hitam, yang kemudian dipercantik lagi dengan adanya 4 buah lampu klasik ya. Tampilan lawasnya sangat terasa, dan juga dengan adanya lampu warm white ini membuat area di dalam sini terasa sangat hangat sekali teman-teman. Oke, mungkin kita langsung lihat kamar pertama di rumah ini teman-teman. Untuk kamar pertama ini merupakan tipe junior suite ya, dimana di sini untuk dimensinya cukup lega sekali teman-teman. Di sini sudah terdapat twin bed, yang kemudian menariknya di bagian lantainya dia sudah menggunakan lantai kayu ya, jadinya nuansa hangat sangat terasa banget untuk di area kamar ini teman-teman. Nah, di depan bednya di sini juga terdapat meja kerja yang langsung menyambung ke bagian meja panjang ya, guna kita bisa taruh barang-barang kita di sini. Di sini juga sudah terdapat TV teman-teman. Kemudian untuk area wardrobe-nya berada di depan saya teman-teman. Untuk wardrobe-nya juga cukup besar ya. Kemudian untuk masalah pencahayaan dan penghawaan tidak perlu khawatir ya, berhubung di kanan saya ini juga sudah tersedia bukaan jendela ya, yang langsung mengarah ke bagian arah outdoor-nya teman-teman. Jadinya sangat bagus ya untuk penerangan di area ini teman-teman. Nah, untuk di kamar ini juga sudah tersedia kamar mandi dalam ya. Untuk bagian kamar mandinya bisa dilihat ya, penataannya juga sangat bagus ya. Untuk bagian kloset sudah disendirikan di bagian luar teman-teman. Sedangkan untuk area shower, dia di sini dibatasi dengan adanya partisi pintu kaca, dan menariknya untuk bagian pemilihan materialnya juga sangat bagus untuk komposisi warnanya. Kemudian di samping kirinya juga masih terdapat semacam kabinet wastafel ya, dan juga sudah disediakan untuk hair dryer teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat kamar keduanya. Ini adalah tipe kamar suite ya. Di sini pembedanya adalah di bagian bednya teman-teman. Kemudian untuk bagian headboardnya di sini tampilannya juga sangat simpel ya, hanya berupa panel panjang dan bahan kayu. Kemudian dimix dengan warna putih ya, tampilannya jadi lebih green lagi. Untuk bagian lantainya di sini dia masih menggunakan lantai kayu ya. Mungkin semua kamar dia menggunakan lantai kayu supaya nuansanya hangat didapatkan teman-teman. Nah, untuk bagian wardrobe-nya berada di depan saya teman-teman. Di sini untuk area wardrobe-nya juga cukup besar ya, dimana model sliding dengan pintunya dia menggunakan cermin ya, supaya terkesan lebih luas untuk di kamar ini. Di bagian depan bednya juga masih tersedia meja kerja dan juga tempat kita bisa naruh barang-barang kita teman-teman. Untuk di kamar ini juga sudah disediakan kulkas dan juga TV. Di belakang saya ini juga tersedia bukaan pintu yang langsung mengarah ke bagian depan rumah ini teman-teman. Jadinya ini menurut saya memerlukan kamar dengan spot yang sangat menarik ya. Terdapat balkon tersendiri. Pastinya untuk penghawaan dan pencahayaan di kamar ini sangat bagus sekali. Di kamar ini juga sudah tersedia kamar mandi dalam ya. Untuk kamar mandinya bisa dilihat ya, di sebelah kanan terdapat area kabinet wastafel teman-teman. Kemudian di samping kiri ujung juga terdapat area klosetnya. Kemudian untuk area shower di sini sudah dibatasi dengan adanya partisi pintu kaca ya. Menariknya untuk area shower ini juga terdapat skylight ya. Pastinya untuk pencahayaan sangat bagus sekali untuk di area shower ini teman-teman. Sebelum saya menuju ke area belakang rumahnya, di sebelah kanan saya ini ternyata masih disediakan powder room ya. Kemudian di belakang saya ini masih terdapat partisi pintu kaca patri teman-teman. Menarik ya, jadinya tampilannya juga masih sama dengan bagian depan. Tampilan lawasnya sangat terasa untuk di bagian sini. Ini merupakan akses untuk menuju ke bagian bangunan belakangnya teman-teman. Untuk rumah ini nantinya memiliki 14 kamar tidur ya.
Ini adalah bangunan induknya di mana terdiri dari 3 kamar tidur, teman-teman. Sebentar lagi saya akan tunjukkan untuk kamar ketiganya. Tapi untuk di bagian belakang di sana, di bangunan barunya nanti terdapat 11 kamar tidur ya, tipe deluxe. Nah, sedangkan di kiri saya ini teman-teman, ini diperuntukkan untuk area manajernya. Oke, mungkin kita langsung lihat untuk kamar ketiga di rumah induknya teman-teman. Untuk kamar ketiga ini juga merupakan tipe suite ya, dimana di sini terdapat bed dengan ukuran cukup besar teman-teman. Kesan pertama ketika memasuki kamar ini terasa sangat hangat sekali ya, berhubung banyak sekali menggunakan aksen kayu ya, baik lantai dan juga headboardnya teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan penerangannya warm white ya. Nah, di depan bednya di sini juga sudah disediakan meja kerja dan juga meja panjang guna kita bisa taruh barang-barang kita teman-teman. Sudah tersedia juga kulkas dan juga TV. Untuk bagian wardrobe-nya berada cukup jauh ya dari area bednya. Tempatnya itu berada di bagian belakang pintu teman-teman. Nah, sedangkan untuk bagian belakang saya ini terdapat bukaan jendela ya, yang langsung mengarah ke kolam ikan ada di belakang rumahnya teman-teman. Sebentar lagi kita lihat ya. Tapi sebelum itu saya tunjukkan dulu untuk kamar mandi dalam di kamar ini teman-teman. Untuk bagian kamar mandi dalamnya juga tertata sangat bagus ya. Terdapat kloset, kabinet wastafel di sebelah kiri dan juga masih ada penyekat untuk ruangan bagian showernya. Untuk bagian shower di sini juga masih terdapat skylight ya. Pastinya penerangan cukup bagus ketika siang hari teman-teman. Sekarang ini saya sedang berada di selasar belakang rumah induknya ya. Untuk tampilan selasar belakangnya ini juga sangat nyaman sekali ya. Berhubung di sini tampilannya natural sekali dengan adanya batuan koral dan juga elemen kayu teman-teman. Untuk bagian selasar di sini juga difungsikan sebagai tempat duduk-duduk santai bagi para tamu teman-teman. Di depan saya terdapat kolam memanjang ya dari kiri hingga ke kanan yang membuat tampilannya jadi lebih hidup lagi ya. Kemudian di sisi kanan saya di sana terdapat area makan teman-teman. Jadinya kita bisa breakfast ya di sana. Tapi nanti kita review setelah saya tunjukkan dulu untuk bangunan barunya. Untuk menuju ke bangunan baru di sini juga terdapat semacam jembatan kayu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih 11 kamar tipe deluxe-nya? Yuk ikutin terus ya. Berhubung di bangunan baru ini terdapat 11 kamar deluxe, kali ini saya akan tunjukkan secara garis besar saja ya, supaya videonya tidak terlalu panjang teman-teman. Untuk kamar pertama, dari segi tampilan masih sama dengan kamar-kamar sebelumnya. Nuansanya tetap hangat dan nyaman. Hanya saja di tipe deluxe ini tidak tersedia kulkas. Kita coba lihat ya untuk kamar mandi dalamnya. Untuk kamar mandi dalamnya, layoutnya juga bagus. Terdapat partisi pembatas untuk area showernya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kamar kedua. Untuk kamar kedua di sini sudah menggunakan bed dengan ukuran yang lebih besar ya, jadi terasa lebih lega. Menariknya, di area bawah tangga masih tersedia powder room yang cukup fungsional teman-teman. Oke, dari lantai 1 kita coba naik ke lantai 2-nya ya. Di pertengahan bordes terdapat sebuah kredensa cantik dan di atasnya dipadukan dengan lampu bergaya klasik. Detail ini membuat tampilan area bordes menjadi lebih cantik ya. Sekarang kita sudah sampai di lantai 2-nya teman-teman. Untuk lantai 2 ini pencahayaannya juga sangat bagus karena mendapatkan penerangan langsung dari area depan rumahnya. Bisa kita lihat ya, di sepanjang selasar lantai 2 ini lantainya masih full menggunakan material kayu, sehingga memberikan kesan hangat dan nyaman. Di lantai 2 ini juga terdapat 4 kamar dengan tipe yang sama ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk naik ke lantai 3-nya. Untuk pencahayaan di lantai 3 ini terasa lebih maksimal ya. Mungkin karena posisinya yang lebih tinggi. View ke arah depan juga cukup menyenangkan dengan pepohonan besar yang bikin suasananya terasa lebih sejuk dan tenang. Di lantai 3 ini juga terdapat 4 kamar tidur tipe deluxe. Untuk secara tampilan masih konsisten dengan kamar-kamar sebelumnya. Jadi konsep desainnya tetap terasa menyatu dan nyaman.
Nah teman-teman, kira-kira seperti itu ya untuk tipe kamar deluxe-nya teman-teman yang berada di bangunan baru. Untuk di belakang saya ini terdapat akses untuk menuju ke area servis ya, untuk area dapur kotornya juga. Sedangkan di kiri saya ini terdapat area untuk kita bisa pesan makanan teman-teman. Nah, untuk area breakfast di sini cukup lega banget dan juga outdoor ya, jadinya sangat sejuk sekali berhubung di bagian kanannya ini masih terdapat banyak sekali tanaman hias yang sangat cantik teman-teman. Untuk nuansa tropis di bagian tengah ini juga didapatkan sekali ya, berhubung di bagian atas di sini terdapat para kayu yang juga memiliki fungsi supaya tidak terlalu terik ya ketika menghadap ke arah pintu kamar di tipe deluxe-nya teman-teman. Ini adalah selasar outdoor untuk menuju ke area smoking room-nya ya. Untuk area selasar outdoor di sini cukup lega dan juga sejuk ya, berhubung di kanan dan kirinya terdapat tanaman yang sangat cantik teman-teman. Untuk di bagian atasnya di sini juga sudah terdapat kanopi kaca ya, pastinya ketika hujan ini sudah aman teman-teman. Untuk di area smoking room di sini juga sudah disediakan tempat duduk santai ya. Untuk penerangan juga tidak perlu khawatir, berhubung di atas sudah terdapat skylight. Untuk bagian pintu smoking room di sini juga menarik ya. Selain dari bahannya full kayu, di sini untuk bukaannya saya kira awalnya adalah swing ya. Ternyata ini bukaan sliding teman-teman. Kemudian dipercantik dengan adanya corak motif di keliling pintu ini yang membuat tampilan jadi lebih elegan lagi. Nah teman-teman, gimana untuk rumah guest house ini? Apakah kalian suka dengan tatanan desainnya? Kalau menurut saya, untuk secara keseluruhan, guest house ini memberikan kenyamanan dari layout yang sangat efisien ya, dan juga pencahayaan yang sangat bagus sekali. Pastinya ini sangat cocok untuk para tamu yang ingin mencari tempat penginapan yang sangat simpel dan mengutamakan kenyamanan teman-teman. Untuk rumah guest house ini dijual dengan harga 28 miliar ya. Bagi kalian yang mungkin suka investasi, pastinya guest house ini sangat cocok sekali ya. Ataupun mungkin kalian mau gunakan untuk usaha lain seperti kantor, ataupun bahkan seperti hunian pribadi juga masih bisa teman-teman. Kalian tinggal kontak saja untuk nomor yang aku tulis di kolom deskripsi ya, untuk perihal survei ataupun ingin tahu detail langsungnya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk review kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan. Sampai ketemu di konten jalan-jalan review berikutnya. Bye!